pendidikan ini sudah bisa dimulai dengan pembelajaran tatap muka terbatas. Kami minggu kemarin sudah rakor bersama-sama Forkopimda, ada Pak Wabub dan beberapa OPD. Saya sampaikan bahwa minggu ini Bondowoso dari tingkat TK, PAUD, SD, SMP sudah akan memulai pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, di sana tentu kami siapkan SOP yang harus dipenuhi oleh masing-masing lembaga. Salah satunya adalah guru dan tenaga kependidikan sudah harus tervaksin 2 kali. Kemudian yang kedua, pastikan ruang belajar yang ditempati ini sudah steril, sudah didesinfektan, kemudian disiapkan di masing-masing kelas air mengalir yang cukup, kemudian juga disiapkan hand sanitizer setiap ruang, kemudian juga sekolah wajib juga menyiapkan masker. Jadi barangkali ada siswa yang lupa, maka kewajiban sekolah harus menyiapkan masker. Kemudian yang berikutnya juga, kursi-kursi tertata dengan baik, dengan jarak yang diatur. Dan lama pendidikan di awal ini, kami maksimal hanya 4 jam. Maksimal. Artinya siswa itu duduk di kelas dengan hanya mengikuti pembelajaran. Tidak ada jam istirahat. Bahkan makan minum pun dilakukan di kelas masing-masing. Olahraga sementara bersifat teori, tidak ada praktik dulu. Termasuk juga ibadah berjamaah di sekolah ditiadakan untuk sementara waktu. Mereka beribadah di sekolah masing-masing. Selesai, silakan pulang. Kemudian kami membuat batasan angka 100, jadi walaupun 50%, tapi kami melihat ada kebijakan lain di mana siswa yang jumlahnya di bawah 100 masuk seluruhnya. Karena tidak mungkin sudah siswanya 100, hanya 50 dibagi sekian kelas, maka hanya tinggal 5 atau 4 anak. Itu pun tidak akan efektif pembelajarannya. Tuh. Sedangkan yang lebih 100 ini menggunakan sistem sip-sipan. Di sini artinya sip-sipan, tidak boleh anak sebagian di sekolah, sebagian di rumah. Ini akan juga memberatkan guru. Artinya sip-sipan itu jam 7 sampai jam 9 misalnya, kelas rendah dulu, kelas 7, semuanya masuk bilang. 8 tidak ada, sehingga hanya terbatas itu. Kemudian setelah itu 2 jam berikutnya, kelas 7 pulang, kelas 8 masuk itu. Kelas 8 pulang, jam 9 begitu seterusnya. Sehingga tidak akan ada kerumunan anak yang masuk bersama-sama bagi yang siswanya lebih dari 100. Yang kami tugaskan, pengawas pembina wajib turun ke lembaga masing-masing. Karena dia punya tanggung jawab sekolah binaan untuk memastikan apakah SOP yang sudah dibuat itu sesuai sudah. Tapi kalau boleh murni untuk tidak melaksanakan pembelajaran lebih dahulu. Biarlah daring, tapi daring kami juga kemas. Mungkin ini inovasi yang tidak ada di tempat lain, yaitu masing-masing guru harus membuat yang namanya modul pembelajaran. Modul pembelajaran masing-masing mapel. Karena kalau hanya bersifat tugas, ini tidak akan efektif, malah menyiksa orang tua dan siswa. Dengan modul, maka anak-anak bisa belajar dengan sendiri seperti UT. Jadi walaupun tidak ada pembelajaran, mereka akan belajar menggunakan modul-modul setiap mata pelajaran, bukan memberi tugas, tapi merangkum materi-materi esensial, berikan kepada para siswa. Siswa akan mempunyai materi itu dengan lengkap, dengan baik, dengan mudah seperti itu. Pembelajaran tatap muka ini berlaku semua sekolah, Pak? Ya, berlaku semuanya, mulai tingkat rendah sampai tingkat SMP, semuanya itu. Tapi tetap itu tadi melihat jumlah siswa. TK yang hanya mungkin 10 sudah masuk. Tetapi dipastikan orang tua yang mengantar sudah tervaksin. Orang tua yang mengantar sudah tervaksin. Satu. Yang kedua juga diharapkan yang masuk ini tentu harus ada izin orang tua. Kami masih memberi kesempatan manakala orang tua yang khawatir, ya, orang tua yang mungkin was-was, maka silahkan tetap memberikan kesempatan kepada anaknya belajar di rumah, tetapi ada pernyataan langsung dari orang tua yang diserahkan kepada sekolah. Nanti sekolah akan mengupayakan modul itu tadi, modul pembelajaran, sehingga guru tidak harus mengajar 2 kali, tidak melayani di sekolah, harus melayani yang ada di rumah. Ini akan merepotkan dan tidak akan efektif. Jadi rumah dengan belajar pakai modul, di sekolah dengan pembelajaran tatap langsung oleh para bapak ibu dewan guru dengan protokol kesehatan yang ketat seperti itu. Bapak, kalau selama ini kan tenaga pendidik dan tenaga di sekolah itu kan sudah vaksin semua, Pak? Ya. Ada data nggak, Pak, untuk siswa di Bondowoso yang sudah divaksin berapa persen? Ya, kita untuk pelajar SD ini masih 0. SD-nya 0? 0, karena SD ini kan di kelas 6 rata-rata. Ya, kelas 6 pun itu ada yang tidak sampai 12, berarti kan belum ada kewajiban kena vaksin. Jadi untuk SD masih 0, SMP ini masih di bawah 6% masih. SMP 6%? Iya, 6%. Itu yang melalui sekolah atau yang mandiri?
Ini data keseluruhan sudah, baik data mulai dari sekolah dan mandiri, dan kami sudah menyampaikan ketika rakor kemarin bahwa vaksinasi sekolah harus dilaksanakan di sekolah. Makanya dengan masuk anak-anak ini akan lebih mudah memberikan edukasi, memberikan penjelasan bahwa vaksin ini tidak membuat anak pusing, vaksin tidak membuat anak mati, kan begitu. Vaksin juga tidak membuat anak semakin rendah misalnya imunitasnya atau kekebalannya, justru sebaliknya. Nah, pemahaman ini yang perlu kita bersama-sama. Makanya kami juga menggandeng Forkopimda agar nanti di tiap kecamatan di sana ada juga peran serta dari Forkopimka, baik Pak Camat, Bapak Kapolsek dan Ramil, termasuk tokoh kultur, tokoh masyarakat, para kiai, yang ayo bersama-sama agar capaian serapan vaksin ini bisa terus kita dorong lebih baik lagi. Gitu. Tadi sempat dibahas Pak, untuk pembelajaran itu diwajibkan membaca Al-Quran, itu bagaimana Pak? Ya, untuk pembelajaran Quran ini merupakan bentuk inovasi kami dalam rangka menerjemahkan, dalam rangka melaksanakan visi misi Bupati. Visi Bupati kan jelas itu ya, membentuk mewujudkan Bondowoso yang mandiri, sejahtera, kemudian terdepan dalam bingkai iman dan takwa. Nah, ini kan tidak bisa hanya menjadi slogan, tapi harus wujud nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang kemudian kami coba terapkan. Insya Allah akan di-launching oleh Pak Bupati hari Senin yang akan datang, yaitu dengan nama literasi mengaji. Yang biasanya literasi hanya membaca buku-buku fiksi, baca-baca buku pelajaran, tapi kami mencoba 5 menit sebelum pembelajaran seluruh pelajar, guru, kepala sekolah di Bondowoso harus membaca atau literasi mengaji. Yang kami bagi untuk SD membaca surat Yasin bersama-sama, sedangkan TK, PAUD membaca doa-doa maupun surat-surat pendek. Itu terus kita rutinkan. Insya Allah kalau rutinkan nanti akan terbiasa bahwa anak-anak kita ini sudah selalu melaksanakan atau selalu menggemari membaca ayat suci Al-Quran bagi yang Islam tentunya. Untuk SMP juga? SMP, iya. SMP juga begitu. SMP surat Yasin bersama-sama bagi yang Islam. Sekolah non-Islam? Ya, yang Muslim silakan. Tapi saya minta yang non-Muslim pun ada pembelajaran ketakwaan itu. Monggo terserah. Mungkin baca kitab dan sebagainya itu. 5 menit saja. Saya tidak butuh waktu lama. 5 menit kita literasi, mengaji literasi, pendekatan kepada Sang Holik atau Tuhan Yang Maha Esa. Baru selebihnya pembelajaran seperti biasa.